Monggo langsung saya berikan pada Ustadz Sofi. Terima kasih. Silakan Ustadz. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah. Alhamdulillah, kami haturkan Masya Allah, terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada Coach Novel pada sore hari ini, serta seluruh sahabat-sahabat Fillah yang hadir pada sore hari ini. Semoga Allah senantiasa hadirkan kepada kita kemuliaan, kebahagiaan, senantiasa Allah hadirkan kepada kita kesehatan, serta yang paling penting adalah dihadirkan kelapangan hati yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki kita. Amin, Allahumma amin. Insya Allah. Kalau berbicara mengenai diminta untuk memperkenalkan diri, Masya Allah, saya bukan siapa-siapa, sahabat-sahabat Fillah. Justru yang hadir di sini, Masya Allah, kita belajar bersama-sama semuanya kepada Coach Novel. Saya adalah santrinya Coach Novel. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau adalah senior saya, Masya Allah. Tapi mohon izin, nanti kita belajar bersama-sama. Kita akan mengambil tema tentang 3 jurus kunci, jadi 3 jurus utama, 3 jurus kunci tentang menjemput rezeki di bulan suci. Mengenai tentang kunci itu pasti ada hubungannya dengan pintu atau dengan gembok gitu. Jadi ada pintu-pintu rezeki, tapi kalau kita belum tahu kunci-kuncinya, sehingga nggak mudah untuk membukanya. Lantas bagaimana cara kita nanti membukanya, ini akan kita kupas bersama-sama bareng-bareng. Jadi mohon izin sahabat-sahabat Fillah, tundukkan hatinya, semoga Allah kian lembutkan hati kita, dan dengan kita menundukkan hati kita, insya Allah kita pun kian mudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan petunjuknya, sehingga kita kian mudah menjalani kehidupan ini. Solusi demi solusi kian Allah hadirkan sebagai cahaya terang dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Amin. Begitu Coach Novel, ada yang ingin disampaikan lagi Coach Novel? Monggo, kami persilakan Coach. Oke, atau langsung ke materi? Langsung aja masuk materinya. Ustaz, silakan. Baik, alhamdulillah. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu untuk memudahkan kita belajar bersama-sama. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat Fillah, sahabat-sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai membahas lebih dalam terkait dengan 3 jurus kunci untuk menjemput rezeki di bulan suci ini, mohon izin sahabat-sahabat Fillah, ada pepatah mengatakan kan, tak kenal maka kita kenalan, tak kenal maka kita ta'aruf. Mohon izin agar kita bisa nanti bersama-sama saling bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah bersama-sama belajar untuk semakin dekat, semakin taat, semakin mesra hubungan kita kepada Allah, sehingga kita nanti saling menjadi wasilah menyelamatkan satu sama lain. Silakan sahabat-sahabat Fillah yang sudah hadir, yuk bareng-bareng ketikkan di kolom chatnya. Bismillah, sebutkan namanya, dari kota mana saja. Insya Allah dengan kita saling hadir di sini, jari jemari kita pun juga turut bersaksi bahwa kita juga hadir nih di majelis ilmu kita pada sore hari ini. Yuk kita tunggu sahabat-sahabat Fillah. Semoga dengan kita mengetikkan di kolom chat ini, bismillah sahabat-sahabat Fillah, ini menjadikan salah satu pintu awal kita semakin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keajaiban, dengan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita tunggu sahabat-sahabat Fillah untuk mengetikkan di kolom chatnya, Masya Allah, agar kita bisa lebih aman lagi dalam belajar bersama-sama. Karena di sini bukan antara guru dengan murid. Kita ingat bagaimana Rasulullah SAW dalam mengajarkan setiap ilmunya. Rasulullah itu tidak mau disebut sebagai seorang guru, tapi sebagai apa? Sebagai sahabat, Masya Allah. Dan antara sahabat itu berarti belajarnya seperti apa? Pasti sangat dekat sekali. Begitu nikmat sekali dalam pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bismillah kita itibar kepada beliau. Di sini tidak ada guru dengan murid, tapi yang ada adalah
sahabat fillah, sahabat satu sama lain yang insya Allah saling menyelamatkan satu sama lain saat nanti kita di akhirat. Amin. Insya Allah. Ini ada Bapak Anto dari Bandung hadir ya, Masya Allah. Bapak Irwan dari Pasuruan ya, barakallah. Alhamdulillah. Bunda Yuntari dari Blora ya, Masya Allah. Ada lagi nih ya, Masya Allah, sahabat-sahabat filah kita dari berbagai penjuru. Semoga menjadikan salah satu ya tanda bahwa kita itu satu sama lain saling terhubung ya. Dari Bandung, dari Depok ya, dari Blora ya, Masya Allah. Dari Pasuruan ya, Bapak ya Coach Novel nih dari Semarang, ada Bapak Wuryanto ya dari Pemalang, Bunda Hana dari Randu Dongkal ya, Masya Allah. Dari Tangerang Selatan ya, Bunda Indah, Masya Allah, tabarakallah. Baik sahabat-sahabat filah, ya sebelum kita memulai masuk ke materi inti kita, mohon izin, yuk bareng-bareng kita berdoa sahabat-sahabat filah, agar Allah yang hadirkan hudannya, Allah hadirkan rahmatnya, sehingga kita pun semakin nikmat menjalani hari demi hari kita, sampai benar-benar kita menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah kepada seluruh sahabat-sahabat filah kami yang hadir di majelis ilmu ini pada sore hari ini. Hadirkanlah kebahagiaan, hadirkanlah kemuliaan ya Rabb. Mungkin saat ini masih ada hubungannya belum baik dengan anggota keluarganya. Lunakkanlah masing-masing hati mereka, lembutkanlah, perbaikilah tali silaturahminya ya Rabb, harmoniskan keluarganya ya Rabb. Mungkin saat ini masih ada hubungannya belum baik dengan anaknya, dengan mertuanya, dengan orang tuanya, dengan pasangannya, perbaikilah dengan caramu ya Rabb. Mungkin saat ini masih ada sahabat-sahabat filah kami yang hadir, masih dihadirkan ujian berupa dari segi finansial ya Rabb. Lunaskanlah ya Rabb angsurannya, lunaskanlah cicilannya ya Rabb. Uraikanlah segala bentuk persoalan yang hadir padanya ya Rabb. Mungkin saat ini masih ada yang dihadirkan oleh Allah persoalan berupa kesehatan. Hadirkanlah kesembuhan yang terbaik dengan caramu ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang ilmu dengan kedatangannya menjadikan diri kami semakin dekat, semakin taat, semakin nikmat beribadah kepadamu ya Rabb. Warizqan thayyiban, dan hadirkanlah kepada kami ya Rabb rizki yang baik-baik, rizki yang terbaik, yang dengan datangnya pun dengan cara yang terbaik, dan kami pun bisa menggunakannya di jalanmu dengan penuh kebaikan ya Rabb. Dan wa amalan mutaqabbalan, kami tidak pernah tahu ya Rabb amalan mana yang nantinya menjadikan penyelamat kami saat hari penimbangan kami ya Rabb. Semoga jadikanlah salah satu kami hadir di majelis ilmu sore ini menjadi salah satu amal solih kami yang Engkau terima ya Rabb, menjadikan pemberat amal solih kami sehingga kami bisa bersama-sama menuju surgamu ya Rabb. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat surga ya. Semoga dengan iringan doa kita berjamaah bersama-sama pada sore hari ini menjadikan diri kita semakin nikmat, semakin nyaman, semakin ya merasakan candu untuk senantiasa ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Mohon izin Coach Novel untuk soundnya untuk di mute terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat filah agar kita lebih mudah nyaman untuk sahabat filah lainnya. Insya Allah. Ya, masih ada suara-suara sekitar yang masuk. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Coach Novel. Alhamdulillah, selamat datang pula Bunda Triningsih ya dari Madura, Jawa Timur, Bunda Tati dari Kuningan ya, dari Cirebon ya, barakallah, Masya Allah. Baik sahabat-sahabat filah, ya sebelum kita belajar lebih dalam terkait dengan apa itu 3 jurus kunci untuk menjemput rezeki di bulan suci, maka kita harus gali terlebih dahulu. Seperti kita itu ya mau mengupas bawang, harus digali lebih kuat lebih dahulu dari luarnya dulu, lapisan luarnya dulu. Jadi kita harus perkuat dulu motivasinya. Jadi mengapa kita itu harus belajar? Dan penting sekali belajar tentang ilmu menjemput rezeki di bulan suci ini. Yang pertama sahabat-sahabat filah, kalau berbicara mengenai terkait dengan rezeki, itu kalau orang awam itu pasti erat kaitannya dengan apa? Dengan ikhtiar, dengan kerja keras. Kalau kita itu enggak kerja keras ya mau dari mana datangnya rezeki?
itu adalah ya kebanyakan orang awam di luar sana. Sehingga apa yang terjadi? Ketika hadirnya bulan suci, justru bekerja kerasnya bukan lagi justru mendekat kepada pintu-pintu rezeki. Yang didekati justru apa? Dia bekerja keras untuk mengejar perkara duniawi. Jadi justru alih-alih apa? Untuk persiapan nanti mendekati Idul Fitri. Maka apa? Jualannya dimaksimalin. Sehingga udah waktunya tarawih sekalipun, wah ini omset nih, harus ngejar. Namanya rezeki ya, Masya Allah. Nah, inilah pentingnya mengapa kita memahami terkait dengan menjemput rezeki. Kenapa? Karena kalau fokus kita itu masih ya mencari rezeki, bukan lagi menjemput tuh. Kalau namanya masih mencari, artinya masih mengejar-ngejar. Dan kita belum tahu di mana letaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi bukannya kita semakin dekat dengan yang namanya sang pemilik rezeki, bukannya kita semakin dekat dengan pintu-pintu rezeki, tapi justru kita semakin meninggalkan rezeki yang hakiki. Justru amalan-amalan yang harusnya kita maksimalkan di bulan suci ini, justru kita abaikan. Naudzubillah. Maka penting sekali kita belajar terkait dengan ilmu ini, sahabat-sahabat fillah. Ya. Sebagai landasan yang kedua, sahabat-sahabat fillah, mengapa kita penting sekali belajar ilmu ini? Ya, banyak sekali di luar sana. Saya yakin sahabat-sahabat fillah yang hadir di sini tidak. Ya, terbukti dengan sahabat-sahabat fillah hadir di sini. Berarti memilih apa? Untuk senantiasa menuntut ilmu, thalabul ilmi. Artinya apa? Semakin ya, belajar untuk lebih dekat, lebih taat lagi kepada Allah. Nah, berbeda dengan orang di luar sana. Alih-alih demi rezeki, sahabat-sahabat fillah, banyak yang rela menghabiskan waktu dan tenaganya ya, terus untuk mengejar rezeki. Hingga sampai kapan? Hingga tak sadar saat asik-asiknya itu ya mengejar rezeki, kita nggak pernah tahu kawan. Kita nggak pernah tahu sahabat, kapan itu masa kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita itu lagi asik-asiknya ngejar rezeki, tiba-tiba masa kita habis di bumi. Maka yuk sahabat-sahabat fillah, ini penting sekali kita belajar terkait dengan menjemput rezeki ini, sahabat-sahabat fillah. Dan kita penting sekali belajar tentang 3 jurus kunci ini. Dan ketika saat itu terjadi, ketika kita masih ya terlalu asik fokus untuk mengejar rezeki, sampai kita nggak ingat ya tiba-tiba kita sudah masa kita itu sudah habis di bumi, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak ada yang bisa dihindari lagi. Yang ada hanya apa? Hanyalah penyesalan, sahabat-sahabat fillah. Dan ini juga disampaikan dalam Quran surah Al-Fajr. Ya, banyak sekali orang-orang yang saat tiba masa itu ya semuanya menyesal. Kenapa saya dulu di dunia tidak memaksimalkan tuh bulan suci? Kenapa dulu saat saya di dunia justru tidak semakin dekat kepada sang pemilik rezeki? Malah justru saya terbiaskan hanya mengejar bayangan-bayangan semu yang disebut dengan rezeki duniawi. Ya, Masya Allah, naudzubillah. Maka inilah pentingnya kita belajar ini, sahabat-sahabat fillah. Dan kalau berbicara mengenai rezeki, sejatinya rezeki itu sudah dijamin. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Quran, surat Hud ya ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Maka kita tak perlu lagi khawatir, sahabat-sahabat fillah, tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki. Karena jatah rezeki kita itu sejatinya sudah dijamin. Bahkan ada riwayat yang menyampaikan bahwa ya dalam satu riwayat malaikat Jibril itu ya Masya Allah menyampaikan bahwa kita itu tidak akan dipanggil, kita itu tidak akan dicukupkan usia kita sebelum dicukupkan jatah rezeki kita. Ya Masya Allah. Artinya apa? Artinya kita itu tidak akan dicabut sampai kalau benar-benar jatah rezeki kita itu belum dicukupkan di dunia. Maka kita nggak perlu khawatir lagi, sahabat-sahabat fillah. Jadi, bagaimana caranya agar hidup kita kian tenang, lapang, terkait dengan urusan rezeki ini? Maka yuk bareng-bareng, sahabat-sahabat fillah, kita belajar bersama-sama pada sore hari ini. Kita harus memiliki apa? Memiliki amalan-amalan rahasia, memiliki amalan-amalan andalan sebagai jurus kunci kita untuk menuntaskan diri kita, untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah, hingga akhirnya apa yang terjadi? Rezeki itu datang menghampiri. Jika Allah itu adalah sang pemilik rezeki, dan rezeki-rezeki itu adalah pasukan-pasukannya Allah. Jika Allah itu sudah ridhoi kepada kita sudah pantas di hadapan Allah, maka sudah pasti makhluk-makhluknya Allah yang termasuk rezeki itu pun juga kian menghampiri kita, sahabat-sahabat fillah, yang terus berbenah diri di hadapan Allah. Insya Allah. Maka inilah tema utama kita pada sore hari ini, sahabat-sahabat fillah, yakni kita akan kupas bersama-sama tentang 3 jurus kunci menjemput rezeki di bulan suci. Kalau mengenai dengan jurus ini, sahabat-sahabat fillah, ada kalimat yang ya sejatinya ya signifikan ya
berdampak dalam kehidupan kita. Apa itu? Kalimat menjemput dengan mencari. Kira-kira nih sahabat-sahabat Villa, yuk kita tunggu partisipasi aktifnya, boleh dicatkan di kolom chatnya. Apa sih perbedaan yang signifikan antara menjemput dengan mencari? Menjemput dengan mencari itu beda tipis atau beda banget nih? Boleh diketikkan di kolom chatnya, sahabat-sahabat Villa. Apa perbedaan yang sangat signifikan antara menjemput rezeki dengan mencari rezeki? Ya, Masya Allah. Boleh nih, sahabat-sahabat Villa, partisipasi aktifnya sekaligus ya, karena kita saling belajar nih satu sama lain, boleh diketikkan di kolom chatnya. Menjemput itu yang seperti ini, Pak Sofi. Mencari itu yang seperti ini, boleh ya, ketikkan di kolom chatnya. Kita tunggu, sahabat-sahabat Villa. Dan dari menjemput dengan mencari ini kira-kira sahabat-sahabat Villa ya, Masya Allah, ini sudah ada yang partisipasi aktif nih ya. Masya Allah, ini coach novel nih ya, beda banget itu ya, Masya Allah. Nah, kira-kira nih apa perbedaannya nih ya, boleh nih sahabat-sahabat Villa ya, kita ketikkan di kolom chatnya sambil kita belajar bersama-sama nih ya. Ini ada Bunda Aken, Bapak Anto ya, Masya Allah, Bunda Hana, Bunda Indah, Bunda Sari ya, Masya Allah, Bapak Irwanto, Bunda Lisa, Bapak Sutisna, ya Masya Allah. Silahkan, boleh ketika di kolom chatnya ya. Ini ada Bunda Lisa nih ya. Menjemput itu sudah tahu tempatnya, arahnya. Tapi kalau mencari belum tahu arahnya atau tempatnya ya, Masya Allah. Betul sekali. Jadi yang namanya menjemput itu ibarat kita itu mau menjemput anak kita. Kita tentunya sudah tahu anak kita itu posisinya ada di mana. Jadi kalau mau menjemput artinya sudah tahu betul-betul di mana lokasinya dan kita bisa nih ya. Oh, perjalanannya nanti lewat sana. Tapi kalau mencari kita masih melakukan berbagai hal. Untuk apa? Untuk menemukan. Karena kita belum tahu di mana letaknya, di mana posisi dari rezeki itu sendiri. Ya, Masya Allah. Ini Bapak Wuryanto, ya Masya Allah. Bapak Anto yang menjemput sudah pasti. Kalau mencari entah kemana ambilnya. Ya, betul sekali. Nah, maka terkait dengan menjemput dengan mencari, itu lebih tenang mana nih sahabat-sahabat Villa? Terkait dengan menjemput dengan mencari, kalau ini urusannya terkait dengan hati, itu lebih nyaman mana? Lebih tenang yang mana? Karena ini dua hal yang sangat berbeda sekali, sahabat-sahabat Villa. Karena yang namanya mencari itu identiknya dengan apa? Dengan hektik, dengan ya crowded, dengan kemerungsung, dengan terus ya mengejar-ngejar. Karena semakin kita itu mengejar-ngejar dan terus mencari, alih-alih kita mendapatkan rezeki, tapi justru yang terjadi apa? Kita semakin tidak dekat dengan sang pemilik rezeki. Contoh nih, ketika kita sedang dagangan, ketika kita sedang jualan gitu ya. Ketika ada customer datang, wah ini rezeki nih. Kalau kita nyatanya masih fokusnya dalam mencari rezeki, kan belum tahu tuh nanti jadi beli atau tidak. Maka ketika ada azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ada panggilan nih, panggilan dari sang pemilik rezeki. Kira-kira nih, kalau orang yang mencari rezeki, kemana dia? Pasti apa? Ditunggu dulu. Jawabannya apa dalam hatinya? Gitu ya, nanggung. Masih ada calon rezeki nih, calon customer nih. Ya, adanya nanti dulu nih. Tapi bagi orang-orang yang menjemput rezeki, dia tahu betul di mana letaknya rezeki, siapa pemilik rezeki. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, mau customernya itu ada ataupun belum ada, dia tetap tenang aja hatinya. Kenapa? Karena rezeki itu sudah pasti jaminan dari Allah. Maka dia mendekatnya kepada siapa? Mendekat kepada sang pemilik rezeki. Jadi kalau sudah adzan sekalipun langsung. Ya, ketika Allahu Akbar, maka tenang banget ya. Ditaruh dulu ya gadgetnya, siap-siap ya, ambil pecingnya, ambil sarungnya, yang berangkat menuju ke masjid ya, Masya Allah. Apalagi di bulan suci ini, yang pahala apapun tuh amal solihnya, berlipat-lipat pahalanya, sahabat-sahabat Villa. Dan saat kita itu lebih tenang, disitulah solusi yang mudah datang. Maka bagaimana caranya ini? Untuk menjemput ini Pak Sofi, yuk bareng-bareng sahabat Villa. Kita akan gali lebih dalam 3 hal ini bersama-sama di sore hari ini. Apa itu 3 jurus kunci untuk menjemput rezeki? Bismillah, kita akan urai bersama-sama satu demi satu, sahabat-sahabat Villa. Ya, Masya Allah. Ini ada Bunda Sri Irwati Ningsih ya, lebih tenang menjemput. Betul sekali Bunda ya, Masya Allah. Nah, jurus kunci yang pertama, sahabat-sahabat Villa, yang namanya jurus kunci itu ya pasti jurus andalan, sahabat-sahabat Villa. Apa itu? Yakni lepaskanlah rem tangan kesuksesan kita. Ya. Apa itu maksudnya Pak Sofi, rem tangan kesuksesan? Ya. Ingat sahabat-sahabat Villa, ya, ada filosofi handrem dan pedal gas dalam mobil kita. Sekuat apapun ikhtiar kita dalam mencari rezeki, sekuat apapun ikhtiar kita, kerja keras kita terkait dengan urusan rezeki, ya, kalau itu diibaratkan seperti pedal gas mobil, sekencang apapun pedal gas itu kita injak sahabat-sahabat Villa, tapi kalau handremnya itu masih terpasang, kira-kira
Jalan nggak mobilnya, sahabat-sahabat fillah? Ya. Jadi kita ini naik mobil, sekencang apapun tuh pedal gas tuh kita injek tuh, ya mobilnya udah nyala, tapi handremnya tuh masih terpasang, ya atau rem tangannya tuh masih terpasang. Kira-kira gimana, sahabat-sahabat fillah? Mobilnya bisa jalan nggak, sahabat-sahabat fillah? Artinya apa? Kita banting tulang, berangkat pagi, pulang pagi lagi, kita ikhtiar luar biasa. Mungkin secara nominal dapat, tapi kalau namanya handrem ini masih ada, sahabat-sahabat fillah, masih terpasang tuh, ya belum kita lepaskan tuh, Masya Allah, kita tidak akan dapatkan keberkahannya, sahabat-sahabat fillah. Ya, ujuk-ujuk rasa kok tiba-tiba sudah habis ya. Kok ada aja persoalan demi persoalan yang terus hadir dalam kehidupan kita. Maka ini sahabat-sahabat pentingnya kita melepaskan handrem kita, melepaskan rem tangan kesuksesan kita terlebih dahulu sebagai salah satu wasilah hadirnya jurus kunci kita untuk menjemput rezeki di bulan suci ini. Lalu apa itu rem tangan kesuksesan kita? Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang manusia itu terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukannya. Inilah handrem tangan kita, sahabat-sahabat fillah. Dan inilah momen terbaik kita untuk melepaskan handrem kita di bulan suci ini. Di mana ya peluang untuk semakin membersihkan handrem ini ya tidak ada yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi kita saat di bulan suci ini, sahabat-sahabat fillah. Ya. Bahkan sering kali saya yakin sahabat-sahabat fillah saat menyimak kultum dari para guru-guru kita, dari para ustadz, ya sering kali menyampaikan sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, Masya Allah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, penuh ikhlas, hanya mengharap pahala dari si Allah, maka Allah akan bersihkan nih. Maka Allah akan ya lepaskan handrem kita. Allah akan lepaskan dosa-dosa kita. Maka saat itu terjadi, maka apa yang terjadi? Rezeki itu akan mengalir deras kepada kita. Inilah salah satu kunci ya untuk menjemput rezeki kita. Tapi bagaimana dengan puasa-puasa kita? Jangan sampai puasa-puasa kita justru seperti puasanya ular, sahabat-sahabat fillah. Seperti apa itu? Rasulullah SAW bersabda, sungguh betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut. Ya, yang dia dapatkan hanya apa? Hanya rasa lapar dan dahaga saja. Ya, naudzubillah. Artinya banyak loh sahabat-sahabat fillah. Lebih banyak orang-orang dari yang menjalankan puasa itu ya, yang hanya mendapatkan rasa haus dan dahaga saja, sahabat-sahabat fillah. Hanya rasa lapar dan dahaga saja. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi dia melakukan alih-alih melakukan amalan yang terbaik, melakukan bekerja keras dengan sajadah-sajadah sekalipun, ya. Tapi ketika tidak menyadari yang namanya handrem tadi, nggak menyadari yang namanya rem tangan kesuksesan untuk dilepas, maka apa yang terjadi, sahabat-sahabat fillah? Nothing, sahabat-sahabat fillah. Saat nanti tiba waktunya kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata nggak ada amalan sedikit pun dalam hidup kita. Inilah orang-orang yang senantiasa secara dohirnya, ya, secara lahirnya itu juga kelihatan berpuasa, gitu. Tapi dia belum bisa menjaga lisannya, belum bisa menjaga prasangkanya, belum bisa menjaga matanya, belum bisa menjaga telinganya, belum bisa menjaga tangannya, belum bisa menjaga hatinya. Ya, Masya Allah. Maka yuk sahabat-sahabat fillah, kita terus belajar, terus berbenah diri, terus memataskan diri untuk melepaskan handrem ini. Agar diri kita termasuk orang-orang yang mendapatkan fadilah-fadilah keutamaan yang sangat agung di bulan suci ini. Allah hadirkan maghfirahnya, Allah hadirkan rahmatnya, Allah ya selamatkan kita dari kobaran api neraka. Bahkan Allah sediakan surga khusus yang tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang ahli puasa. Inilah surga Ar-Rayyan, sahabat-sahabat fillah. Masya Allah. Semoga kita pun akan mendapatkan fadilah yang sangat luar biasa ini. Maka yuk bareng-bareng sahabat-sahabat fillah. Semoga puasa kita itu ya bisa bermanfaat untuk diri kita yang paling utama, sebagaimana puasanya kupu-kupu. Kita lihat ulat yang awalnya ya dijauhi oleh orang-orang. Tidak ada orang yang suka. Bahkan kehidupannya hanya sebatas makan, gitu ya, makan daun, bahkan menjadi benalu bagi pohon-pohonnya. Tapi coba kita lihat bagaimana saat kupu-kupu itu ya menjalankan ibadah puasanya selama 30 sampai 33 hari di dalam kepompongnya. Dia tidak makan, tidak minum, total bergantung berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala antara hidup dan matinya. Belum tentu saat masuk dalam kepompong itu berhasil. Tapi ya kupu-kupu betul-betul dengan keyakinannya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah.
Dan coba kita lihat, saat benar-benar berhasil keluar dari kepompong, maka ya Masya Allah, yang awalnya ulat berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah, sangat bermanfaat. Bahkan makanannya pun juga apa? Dipilih senantiasa yang baik-baik. Makanannya adalah benang sari, ya putih, madu, ya Masya Allah. Bahkan ya kupu-kupu itu kalau hinggap ya di pepohonan, di bunga-bunga, di daun-daun, tidak ada satupun ya yang menyebabkan sampai tangkainya itu patah, ya Masya Allah. Inilah hebatnya ya, kupu-kupu. Dan tentu sahabat-sahabat bila ayat-ayat Allah itu kan bukan hanya ayat-ayat qauliyah, bukan hanya Al-Quran saja, tapi juga berupa ya kauniyah. Yakni apa? Fenomena ya makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar kita itu juga bagian dari ayat-ayat Allah yang berupa ayat-ayat kauniyah. Senantiasa kita tadaburi, kita tafakuri, kita belajar dari kejadian-kejadian di sekitar kita. Termasuk kita belajar kepada kupu-kupu, sahabat-sahabat fillah. Maka yuk kita terus berbenah diri untuk apa? Melepaskan rem tangan kesuksesan kita. Melepaskan ya hal-hal yang di luar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana puasanya Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam saat di dalam perut ikan paus? Beliau juga tidak makan, tidak minum, juga melakukan ikhtiar yang luar biasa, ya puasa. Tapi satu hal yang senantiasa dijadikan pegangan oleh Nabi Yunus alaihissalam, ini menjadikan jurus kuncinya Nabi Yunus alaihissalam, yakni ya dalam Quran surah Al-Anbiya, ya Masya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yakni memperbaiki tauhidnya, ya subhanaka. Kemudian apa? Bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah. Dan poin utamanya adalah apa? Menyadari kesalahan dalam diri kita. Untuk apa? Melepaskan rem tangan kita. Inni kuntu minadz dzalimin. Saya termasuk orang-orang yang zalim, ya Rabb, saya ini salah. Bukan salahnya umat-umatku yang saya dakwahi 70 tahun gak ada yang beriman. Bukan salahnya para nahkoda kapal yang harus mengundiku sehingga saya harus dibuang ke lautan. Bukan itu. Dan saat Nabi Yunus alaihissalam mengalami 3 fase kegelapan sekaligus, sahabat-sahabat fillah. Ya sudah di dalam perut ikan paus gelap, di malam hari lebih gelap lagi, di dasar laut lagi. Yang mengalami 3 kegelapan sekaligus. Bagaimana caranya untuk mencari jalan terang itu? Tidak ada cara yang lain selain apa? Melepaskan rem tangan kesuksesan kita, sahabat-sahabat fillah. Menyadari kesalahan-kesalahan kita. Maka kita juga mengikuti tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu sekali duduk, ya melihat baginda Nabi Muhammad SAW mengucapkan ya sebuah zikir yang sangat masyhur sekali 100 kali. Apa itu? Rabbi wafirli, ya Masya Allah. Rabbi wafirli, ya Rabb, ampunilah aku ya Rabb. Wa tub alayya, terimalah tobatku ya Rabb. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan engkau maha penyayang. Maka bismillah sahabat-sahabat fillah, kita pun di bulan puasa ini ya ada doa-doa yang sangat masyhur dan itu juga menjadikan sebagai tools, alat kunci kita untuk melepaskan rem tangan kita. Apa itu? Inilah doa untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah. Ini harus nantiasa kita perbanyak-banyak sahabat-sahabat fillah. Bukan hanya di tarawih-tarawih saja, tapi di kapanpun, dimanapun. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf, ya Rabb. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, ya Masya Allah, fa'fu anni. Dan engkau itu maha penerima taubat, ya Rabb. Maka maafkanlah aku, ya Rabb. Maafkanlah kami. Coba deh sahabat-sahabat fillah kita renungkan. Rezeki apa yang lebih besar dibandingkan dengan rezeki hadirnya pintu-pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari ini sahabat-sahabat fillah, inilah menjadikan gerbang di mana kita bisa selamat menuju kembali kepada rumah kita, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba sahabat-sahabat fillah, kita cek kembali. Kalau kita hitung-hitung kehidupan kita, seberapa banyak sih amal soleh kita? Sementara surganya Allah itu abad dan abadi. Sementara amal soleh kita, coba kalau kita hitung-hitung. Kalau usia manusia itu rata-rata 60 tahun. Sehari itu ada 24 jam. Kalau kita bagi sepertiganya saja 8 jam untuk tidur. 8 jam untuk apa? Bekerja. 8 jam untuk ya istirahat, untuk makan, minum. Nah, terus di mana ibadah kita? Kalau kita hitung-hitung 8 jam full kita ibadah.
artinya baru sepertiga. Artinya dari 60 tahun, kita baru 20 tahunnya untuk ibadah. Itu pun kita nggak memikirkan kita ke kamar mandi, waktu kita untuk makan, gitu ya. Masya Allah. Artinya 20 tahun amal solih, itu bisa nggak untuk membuka pintu gerbang untuk mendapatkan kebahagiaan abadan abadi di surga? Tentu nggak bakalan cukup, sahabat-sahabat fillah. Maka nikmat terbesar ya adalah manakala kita benar-benar bisa mendapatkan maufirah, bisa mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk bareng-bareng sahabat-sahabat fillah banyak-banyakin ya. As'alukal jannah. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah, dekatkanlah kami kepada surga. As'alukal jannah. As'alukal jannah. Wa na'udzubika minan nar. Dan ya Allah ya Rabb, kami berlindung dari neraka ya Rabb. Jauhkanlah kami dari neraka ya Rabb. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rabb. Lepaskanlah, bersihkanlah kami semua yang hadir di majelis umum ini dari handrem, dari dosa-dosa kami ya Rabb, dari rem tangan kesuksesan kami ya Rabb. Amin. Allahumma. Nah, ini adalah jurus kunci yang pertama, sahabat-sahabat fillah. Lalu apa nih jurus kunci yang kedua? Jurus kunci yang kedua untuk menjemput rezeki kita di bulan suci ini adalah apa? Untuk membersihkan jendela buram hati kita. Ya, Masya Allah. Apa itu jendela buram? Ya, Masya Allah. Ini akan kita gali lebih dalam lagi, sahabat-sahabat fillah. Bahwa ya setiap jiwa itu pasti akan dihadirkan persoalan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Ya, Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Artinya apa? Setiap makhluk yang bernyawa, setiap jiwa, berarti termasuk kita semua yang hadir di sini, pasti mengalami persoalan. Dan saat kita itu dihadirkan persoalan, apa sih sejatinya sahabat-sahabat fillah yang kita cari? Ya. Yang kita cari adalah apa? Yang kita cari adalah solusi. Lalu di mana letaknya solusi? Maka inilah sahabat-sahabat fillah, kita penting sekali untuk membersihkan jendela buram hati kita. Mengapa? Karena sejatinya solusi itu sudah sepaket hadirnya dengan persoalan kita. Bukan dinamakan solusi kalau nggak ada persoalan sebelumnya. Dan hadirnya persoalan dengan solusi itu pasti sudah sepaket. Bahkan Allah pun berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Artinya apa? Datangnya itu bareng sepaket. Lalu di mana letak solusinya? Nah, sejatinya Allah itu sudah siapkan solusi dari setiap persoalan hidup kita. Tapi kitanya saja yang masih memasang jendela buram di hati kita, sehingga kita nggak mampu untuk melihatnya. Maka bekerja keraslah di bulan suci ini untuk benar-benar membersihkan hati kita, sahabat-sahabat fillah. Membersihkan jendela buram hati kita. Agar apa? Agar kita semakin mudah untuk tampak melihat solusi yang sejatinya itu Allah sudah siapkan. Jadi bekerja keraslah bukan hanya bekerja keras sekedar urusan duniawi, tapi mulailah dari bekerja keras membersihkan hati hingga kian tampak solusi. Coba kita ingat-ingat kembali, sahabat-sahabat fillah. Bagaimana kisahnya Sayyidah Maryam ketika beliau menjalankan apa? Duduk diam rezeki datang. Ya, Quran Surah Ali Imran ayat 37. Kullama dakhala alaihi Zakaria mihrab wajada 'indaha rizqa. Kuncinya apa? Setiap kali, ya Masya Allah, Nabi Zakaria alaihissalam mau mendatangi ke dalam mihrabnya Sayyidah Maryam, selalu datang rezeki di sisinya. Wajada 'indaha rizqa. Kuncinya apa? Ternyata banyak-banyak duduk diam di dalam mihrab. Dan mihrab inilah sebuah simbol di mana apa? Untuk senantiasa menjaga hati kita untuk senantiasa tenang. Dan kunci untuk menjadikan hati kita tenang adalah apa? Ar-Ra'd ayat 28, sahabat-sahabat. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan inilah di momen bulan Ramadan ini, di bulan suci inilah momen terbaik kita untuk membersihkan hati kita, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Dan saat hati tenang itulah sahabat-sahabat fillah, solusi kian mudah datang. Rezeki kian mudah tampak dan terang. Dan inilah sejatinya Ramadan inilah waktu terbaik mihrab kita saat ini. Kalau mihrabnya Sayyidah Maryam adalah di bilik, di kamar, di sentang. Tapi mihrab kita saat ini, umat-umat Nabi Muhammad salah satunya di mana mihrab kita?
adalah di bulan Ramadan ini. Khususnya nanti di 10 hari terakhir, banyak-banyaklah kita masuk ke dalam gua keajaiban kita, sahabat-sahabat fillah. Banyak-banyak kita masuk untuk memperbaiki hablum minallah kita. Kita jalankan jurus kunci yang kedua ini. Dan puasa itu, sahabat-sahabat fillah, bukan hanya sekedar ya, ibadah zahir saja, tapi ibadah untuk mengasah hati kita untuk semakin peka. Betapa banyak orang-orang, saudara sesama muslim kita di luar sana yang saat ini juga merasakan ternyata bukan hanya di Ramadan saja, merasakan haus dan dahaga seperti ini setiap harinya. Masya Allah, kita kian mudah untuk ya peka, merasakan, untuk mengasah hati kita. Di bulan Ramadan inilah sejatinya bulan tarbiyah. Allah mendidik kita, melembutkan hati kita, menuntun hati kita. Sehingga hati kita semakin jernih, sejuk, tenang, nyaman, lembut, hingga tanpa kita sadari rezeki pun menjadi bonus, hadir, datang menjemput kita tanpa kita meminta sekalipun. Jadi yuk sahabat-sahabat fillah, sayang banget kalau di bulan puasa ini tidak kita maksimalkan semaksimal-maksimalnya, karena ini adalah momen terbaik yang Masya Allah, ini adalah hari-hari yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya, sahabat-sahabat fillah. Maka yuk sahabat-sahabat fillah, terus ya kita berlatih, bekerja keras selama bulan suci ini, membersihkan jadilah buram hati kita, terus mendekat kepada Rabb kita. Sehingga bukan hanya seperti puasanya ular tadi, yang hanya dia maksimalkan di bulan Ramadan saja, saat puasanya saja. Kemudian setelah selesai puasa, ya kembali lagi ke wujud semula. Tapi yuk kita belajar seperti kupu-kupu. Sehingga ibadah kita, tadarus kita, puasa-puasa kita, sholat-sholat sunnah kita, sholat-sholat malam kita, ya Masya Allah, sedekah-sedekah kita, infak kita, pun juga kita jalankan di setelah bulan Ramadan. Sebagaimana kupu-kupu semakin menjadikan dirinya anfa'uhum, bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Ya Masya Allah. Dan sebagai salah satu pengantar itulah kita belajar untuk memperdalam lagi di kunci untuk menjemput rezeki yang ketiga. Apa itu? Yakni mengamalkan, mempraktekkan jurus rahasia keajaiban. Apa itu sahabat-sahabat fillah, jurus rahasia keajaiban? Nah, jurus rahasia keajaiban ini, sahabat-sahabat fillah, adalah saat diri kita itu melepaskan salah satu perisai rezeki yang namanya ananiyah. Ananiyah itu mementingkan diri kita sendiri, ya, atau istilahnya dalam tanda kutip egosentris gitu. Jadi rahasia keajaiban itu adalah saat diri kita itu justru menjadi perantara keajaiban bagi orang lain. Disitulah awal keajaiban untuk kita. Jadi jangan sampai ketika kita mengenal ilmu magnet rezeki ini hanya untuk ya udah yang penting saya yang ajaib sendiri. Bukan sahabat-sahabat fillah. Justru kita kian mudah untuk dihadirkan keajaiban manakala kita justru menjadi wasilah hadirnya keajaiban bagi orang-orang di sekitar kita terlebih dahulu. Dan saat mereka mulai ajaib, disitulah awal keajaiban untuk kita, sahabat-sahabat fillah. Sebagaimana Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan orang mukmin, ya, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Coba bayangin nih, poin yang pertama nih sahabat-sahabat fillah. Ini nggak sebanding. Kita bantu urusan di dunia, kita justru dibantu oleh Allah urusan akhirat kita. Antara dunia dan akhirat nggak sebanding. Dunia itu hanya sementara, sementara akhirat itu selamanya. Nggak sebanding. Ya. Dan berlipat-lipat perbandingannya, Masya Allah. Dan poin yang kedua, sahabat-sahabat fillah. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Maka yuk sahabat-sahabat fillah, jika kita kian ingin menjemput rezeki, menjemput kebahagiaan dunia dan akhirat kita, kuncinya apa? Ternyata kita memudahkan urusan orang lain. Kita muliakan, bahagiakan orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi wasilah hadirnya keajaiban bagi orang-orang di sekitar kita. Ini salah satu visi misi para CTMN, sahabat-sahabat fillah, para penyeru kebaikan. Apa itu? Senantiasa bertaubat dengan jalan memuliakan, membahagiakan orang lain, memudahkan urusan orang lain, mensyiarkan ilmu-ilmu Allah yang sangat luar biasa ini sehingga menjadikan keajaiban bagi mereka semuanya dengan izin Allah. Maka disitulah Allah kian guyurkan tuh kemudahan di dunia dan akhiratnya. Masya Allah. Dan poin yang ketiga, sahabat-sahabat fillah, sebagai hujah, sebagai landasan di jurus kunci yang ketiga, rahasia keajaiban. Apa itu? Kalau kita itu ingin ditolong Allah, bukan lantas kita itu mendekat kepada Allah dengan cara apa? Kita berdoa, ya Allah, tolong, ya Allah, tolong, ya Allah, tolong, ya Allah. Betul, itu sudah betul. Tapi akan lebih dahsyat lagi manakala kapan? Saat kita itu justru awali dengan menolong hambanya Allah terlebih dahulu.
dengan jalan kita menolong makhluk-makhluknya Allah terlebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Jadi kita harus bercermin di sini, sahabat-sahabat fillah. Jika pertolongan-pertolongan Allah itu belum juga hadir, ya, sampai dengan detik ini kita tunggu-tunggu kok tak kunjung hadir, maka bukan kita berdiam diri menunggu saja, tapi awalilah, cek dulu sudah seberapa banyak orang-orang yang kehidupannya kita tolong. Maka kita awali lagi, apa ya sekiranya yang menjadikan diri saya itu bisa menolong ya orang-orang di sekitar kita. Awali dengan pasangan kita, awali dengan anak-anak kita, awali dengan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Ya, kita tolong mereka. Maka disitulah awal titik di mana Allah menghadirkan pertolongannya untuk kita. Jadi bukan lagi kita mencari di mana ya caranya pertolongan Allah, bukan. Kita jemput dengan cara apa? Diawali dengan hadirnya kita ini menjadikan kian bermanfaat, menjadi hadirnya pertolongan ya kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita menjadi panjang tangannya atau menjadi wasilahnya pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya yang lain, maka disitulah Allah kian guyur pertolongannya kepada kita. Masya Allah. Jadi salah satu prakteknya gimana nih Pak Sofi? Mudah banget sahabat-sahabat fillah. Salah satunya apa? Salah satunya ya cara mengamalkan jurus rahasia keajaiban ini. Jika sahabat-sahabat fillah mendapatkan manfaat nih dari kajian-kajian kita, dari ya ilmu-ilmu ya sahabat-sahabat fillah ambil dimanapun itu, silahkan di-share sahabat-sahabat fillah. Jangan hanya sekedar manfaat itu diambil untuk diri kita saja. Tapi kita share kepada siapa? Kepada sahabat, kerabat, serta keluarga terkasih kita. Karena kita nggak pernah tahu datangnya hidayah itu dari mana. Dan saat hadirnya hidayah itu ternyata menjadi hadir dari wasilah kita ikut nge-share-nya. Masya Allah. Itu lebih mulia daripada, ya Masya Allah, seluruh dunia dan isinya. Ya. Maka yuk sahabat-sahabat fillah, jadikan diri kita, jemput rezeki kita di bulan suci ini dengan senantiasa kita, ya Masya Allah, bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Ingat sahabat-sahabat fillah dengan filosofi pompa air. Pompa air itu tidak mengalir, itu bukan ya lantas harus langsung untuk diganti. Tapi diapakan? Saat pompa air itu tidak mengeluarkan air, jika air itu adalah ibarat rezeki, maka apa yang harus kita lakukan? Justru ya kita cek dulu, kita ada air nggak di sekitar kita yang sudah kita miliki? Ya, ada rezeki nggak sampai dengan detik ini yang ada? Ternyata ada nih. Ya, seberapapun itu, ya justru alirkan kembali, balik kepada pompa airnya. Justru kita apa? Pancing pompa airnya. Sehingga saat kita pancing, justru apa yang terjadi? Airnya akan mengalir kembali. Pompa airnya akan berfungsi kembali. Jadi kalau kita menunggu, ya Allah, di mana rezekiku? Ya Allah, di mana rezekiku? Kok begini-begini saja kehidupanku? Maka justru cek berapa nominal yang ada di kita. Berapa nikmat yang Allah masih hadirkan kepada kita. Oke, kalau kita nggak ada nominal, tapi jadikanlah tangan kita, fisik kita, ya, lisan kita untuk terus menjadikan manfaat untuk orang lain. Kita pancing tuh dengan cara apa? Kita menjadi lebih bermanfaat untuk menghadirkan wasilah hadirnya keajaiban untuk orang-orang di sekitar kita, maka pompa air itu akan berfungsi kembali sahabat-sahabat fillah, mengguyurkan airnya, mengguyurkan rezekinya kepada kita. Maka kalau sahabat-sahabat fillah ingat pompa air, yuk ingat-ingat lagi apa? Untuk lebih banyak lagi berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Semakin banyak kita berbagi, Allah semakin luaskan ya. Wasi'un, luasnya itu apa? Bukan hanya sekadar 700 kali, ya. Kalau Allah wasi'un alim itu lebih dari itu, ya. Lebih eksponensial lagi, lebih dari itu, ya. Bukan hanya sekadar 700 tapi lebih berlipat-lipat lagi. Insyaallah. Maka bismillah sahabat-sahabat fillah ya, tak terasa ini sudah jam 5 kurang sedikit ya. Ini ada amanah dari Kos Novel ya. Kelas kita cukupkan sampai pukul ya 17.00. Jadi yuk, bagi sahabat-sahabat fillah, ada dua opsi, ada dua pilihan dalam kehidupan kita. Kita ingin hidup begini-begini saja, atau justru hidup kita kian dimudahkan untuk menjemput rezeki di bulan suci ini dengan caranya Allah. Jika sahabat-sahabat fillah memilih opsi yang kedua, hidup kita semakin lebih baik lagi, semakin dimudahkan, semakin ditolong oleh Allah, maka sahabat-sahabat fillah tidak ada cara yang lain. Selain apa? Mengamalkan 3 hal ini. Yuk kita praktekkan apa saja yang sudah kita pelajari. Ibnu Khaldun mengatakan sahabat-sahabat fillah dalam makalahnya, ilmu itu adalah harta karun. Jadi ibarat harta karun dalam sebuah peti sahabat-sahabat fillah, itu tidak akan berfungsi apa-apa selama kita itu tidak memegang kuncinya. Dan apa itu kunci dari harta karun?
kunci dari harta karun ilmu itu adalah dengan cara kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Sehingga harta karun itu kian bermanfaat pula untuk orang-orang di sekitar kita dan juga untuk bermanfaat untuk diri kita. Dan bagi sahabat-sahabat fillah, ya Masya Allah, yang ingin sekali memilih opsi yang kedua tadi, ingin mengamalkan, mempraktekannya, saya doakan semoga seluruh sahabat-sahabat fillah dihadirkan penjagaan, dihadirkan kemudahan, kelancaran dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Apa saja tadi 3 hal tadi? Yang pertama adalah yuk sahabat-sahabat fillah, lepaskan rem tangan kesuksesan kita. Ya, banyak-banyak kita baca di bulan suci ini. Ya, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Yang kedua, sahabat-sahabat fillah, yuk bersihkanlah jendela buram hati kita. Kita bersihkan, ikhlaskan. Mungkin pada orang-orang yang pernah mendolimi kita, kita masih ada dendam, dengki, dongkol. Lepaskan itu semuanya. Kita bersihkan hingga benar-benar kita itu bersih di hari yang fitri. Fitri itu kan sejatinya adalah bersih. Idul Fitri itu hari benar-benar, bukan hanya hari kemenangan, tapi hari fitrah benar-benar bersih. Maka jadikanlah proses pensucian jiwa kita. Bersihnya jiwa kita itu ya di bulan Ramadan ini, sahabat-sahabat fillah. Kita lepaskan dengan cara apa? Terus ya mendekat kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Terus banyak-banyak zikir kepada Allah. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat fillah, yuk kita amalkan, kita praktekkan jurus rahasia keajaiban. Diri kita kian ajaib manakala kita diizinkan oleh Allah menjadi wasilah hadirnya keajaiban bagi orang-orang di sekitar kita. Baik sahabat-sahabat fillah, semoga 3 hal ini bisa bermanfaat untuk ya kita semuanya. Wabil khusus juga saya masih terus belajar. Mohon maaf jika ada satu hal yang belum tepat dalam diri saya. Semoga tidak menjadikan ya rem tangan, ya menjadikan hand rem, menjadikan perisai rezeki bagi diri saya, sahabat-sahabat fillah. Jika sahabat-sahabat fillah ada yang ingin tanyakan atau mungkin masih dibuka sesi diskusi di sini, boleh ditanyakan. Atau mungkin jika waktunya tidak cukup, sahabat-sahabat fillah boleh ya sambung silaturahmi di Instagram, Facebook, ya, WA atau di YouTube Best Learning Center. Terima kasih sahabat-sahabat fillah. Mohon undur diri, saya kembalikan kepada guru saya yang sangat luar biasa ya, Coach Novel. Terima kasih sahabat-sahabat fillah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kita sudah diberikan satu nasihat-nasihat pengingat ya, bagaimana kita pada awalnya bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu. Nah, maka sebenarnya kita tidak perlu mencari lagi, tapi cukup menjemput rezeki yang Allah telah siapkan untuk kita. Nah, dengan menjemput rezeki ini ada 3 kunci. Yang pertama adalah bagaimana kita melepaskan rem tangan kesuksesan kita, yaitu kita menghilangkan perisai. Kalau di magnet rezeki ya, perbanyak istighfar, bertobat, memohon ampun pada Allah, karena itu yang menjadi perisai penghalang dari rezeki yang Allah akan turunkan. Kemudian juga bagaimana yang kedua kuncinya adalah bersihkan jendela buram dalam hati kita. Bagaimana kita menghilangkan sifat-sifat yang negatif, emosi negatif dalam hati kita lepaskan semuanya, kita maafkan semua orang-orang yang mungkin menyakiti kita atau kurang berkenan pada kita dan mengikhlaskan secara keseluruhan ya, dengan membersihkan jendela buram dalam hati kita ini bersih, hati kita ini bening, maka akan lebih mudah kita mendapatkan solusi-solusi atas permasalahan rezeki kita. Kemudian yang ketiga kuncinya adalah bagaimana kita mengamalkan jurus rahasia keajaiban ya. Tadi telah disampaikan bagaimana rahasia keajaiban itu, yaitu bagaimana kita menolong orang lain, mendahulukan orang lain, kita membantu orang lain untuk mendapatkan keajaibannya. Sehingga dari situ, maka ketika kita lebih banyak menolong orang lain, kita akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Bapak, Ibu, sahabat magnet rezeki yang berbahagia, maka inilah
3 kunci bagaimana kita mendapatkan rezeki, kemudian di bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini, bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita ini untuk bisa menyempurnakan kunci-kunci itu, sehingga di akhir Ramadan kita sudah memegang kuncinya, sehingga pada akhirnya rezeki akan Allah turunkan berlimpah-limpah pada kita. Sahabat Mani Rezeki yang berbahagia, kita sudah waktunya sudah habis, tapi kita kasih closing statement dari Ustadz Sofi. Silakan, Ustadz. Masya Allah, Allah ya Karim. Sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya ya, dunia dan seisinya ini, sahabat-sahabat fillah, dunia dan seisinya ini, ya, menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam yang menyampaikan bahwa dunia dan seisinya itu adalah sebuah bayangan. Maka rubahlah cara hidup kita. Bukan lagi cara hidup kita itu mengejar bayangan. Karena bayangan itu semakin dikejar, bayangan itu akan semakin redup. Maka rubahlah cara hidup kita dengan cara apa? Membalikkan diri kita mendekat kepada cahaya utama. Siapa itu cahaya utama? Yakni cahaya yang abadi yang tidak akan pernah redup selama-lamanya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita berlari menuju Allah, maka semakin berlari pula bayangan itu mengikuti kita. Semakin kita mendekat kepada Allah, maka disitulah sahabat-sahabat fillah, rezeki pun akan semakin mengejar-ngejar kita. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar di titik kulminasi, yakni derajat ihsan. Kita menyadari keberadaan Allah, senantiasa merasa dekat dengan Allah, senantiasa merasakan Allah itu hadir di sekitar kita. Maka apa yang terjadi? Maka bayangan itu akan menyatu dengan kita. Titik kulminasi itu adalah ketika diri kita itu ada tepat di bawah cahaya. Maka bayangan itu nggak tampak. Kenapa? Karena sudah melekat dengan diri kita. Kita sudah menyampaikan kepada Allah, ya Allah, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Tapi yang terjadi apa? Rezeki justru tunduk, takluk, terus menempel, mengikuti kita. Dan Allah terus guyurkan itu kepada kita semuanya. Dan semoga kita termasuk orang-orang tersebut yang senantiasa disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang sudah tidak lagi memikirkan bayangan, tapi yang terpenting adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah Allah itu ridho. Maka dia senantiasa mendekat kepada Allah, bahwa persoalan sekalipun, tidak apa-apa ya Rob, yang penting engkau tuh ridho. Dengan hadirnya persoalan ini adalah bagian dari penggugur dosa-dosa saya, pembersih dari perisai-perisai rezeki saya. Saya ridho ya Rob. Inilah radiyatan mardiyah. Sehingga yang terjadi apa? Saat kita ridho, Allah pun akan ridho. Allah langsung yang masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku. Fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Gak perlu lagi kita minta kepada Allah surga, tapi Allah langsung masuklah ke dalam surgaku. Dan semoga ini termasuk kita semuanya yang diseru oleh Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya fad'uli jannati. Kita akan masuk ke dalam surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat-sahabat fillah. Mohon ridhonya agar tidak menjadikan perisai rezeki bagi saya jika ada satu hal yang belum tepat dari awal hingga akhir tadi. Dan ya Masya Allah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Coach Novel atas waktu dan kesempatannya pada sore hari ini. Jazakallah khair, Ustaz.